Oke, kita lanjut nih yang tadi, pengubahan satuan sudut. Kita ingat, V itu adalah besarnya 180 derajat. Nah, jadi kalau misalnya dari V mau dirubah ke derajat ya, nah itu berarti harus kita gantikan V-nya dengan 180. Tapi kalau sebaliknya, dari derajat mau kita rubah ke V radian, berarti itu harus kita bagi ya. Jadi fokusnya bagi dan kali ya. Contoh nih Miss, 120 derajat kita disuruh mengubahnya ke dalam V ya, V radian. Nah, tadi kan katanya kalau dari derajat ke V radian berarti harus kita bagi ya. Nah, kita bagi ya nak, 120 derajat kita bagi dengan 180. Kita tambahkan V radiannya. Nah, Miss ini nolnya coret ya. Lalu 12 sama 18 kita bisa bagi 6, jadinya 2/3 V radian. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada V per 3, kita disuruh merubahnya ke dalam derajat. Berarti jadinya 180 derajat, V-nya kita gantikan, lalu dibagi 3. Hasilnya adalah 60 derajat. Oke, kita masuk ke subtopik yang selanjutnya. Tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Yang harus diingat, kalau misalnya kita dikasih tahu nih koordinat kutub, ya, kutub itu ada derajatnya nanti. Nah, kalau misalnya dari kutub mau kita rubah ke dalam kartesius ya, kita ingat kartesius itu adalah sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, berarti kita cari X-nya. X sama dengan R cos alpha. Kenapa cos? X itu mendatar, berarti kita pakai cos ya, samping dia. Lalu Y adalah R sinus alpha. Kenapa sinus? Y itu adalah sumbu tegak. Nah, sinus kemarin kita udah belajar demi ya, depan per miring. Nah, jadi dia pakai sinus. Selanjutnya, kalau misalnya kartesiusnya dikasih tahu, disuruh merubah ke dalam kutub. Ini dia rumusnya. Kita cari dulu ya, nah R-nya. R-nya itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu untuk mencari sudutnya berapa, kita gunakan tangen alfa sama dengan Y per X. Supaya lebih paham, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini katanya ubahlah koordinat 3, ini ada minusnya ya nak ya. Min akar 3 menjadi koordinat kutub. Nah ya tuh dia, berarti ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya ya kan, kartesius. Nah, first step-nya kita cari R-nya ya. R-nya berarti akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti 3 kuadrat kita tambahkan dengan min akar 3 pangkat 2. Ini 9 Miss, ini adalah 3 ya. Jadi hasilnya adalah akar 12. Akar 12 kita sederhanakan menjadi 2 akar 3. Nah, lalu tangen alfa adalah min akar 3 per 3. Nah, ini kita lihat tangen itu yang bernilai negatif adalah berada di kuadran kedua dan kuadran keempat. Nah, jadi di antara interval itulah dia nilainya ya. Nah, kita dapatkan alfanya itu adalah 330 derajat. Berarti koordinat kutubnya itu adalah R, theta ya. Nah, R, theta menjadi 2 akar 3, 330 derajat ya. Itu dia. Nah, sekarang kita lanjut ke koordinat kutub diubah ke dalam koordinat kartesius ya. Nah, di sini kita lihat nah, 6 itu adalah R-nya. 300 derajat adalah tetanya. Berarti kita cari X-nya adalah R cos theta. Berarti X sama dengan 6 kita kali cos 300 derajat. Nah, ini Miss juga nggak hafal berapa ya cos 300 ya kan. Yuk kita cari pakai relasi sudut. Berarti ini sele-selenya ya, cos 300 derajat. Nah, Miss itu kayaknya bisa ya 90 dikali 4. Iya boleh, 360. Kita kurang sama siapa? Kurang dengan 60. Nah, di sini kita lihat N-nya adalah genap 4, berarti tetap ya fungsinya menjadi cos. Cos siapa, Miss? Cos 60. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, ini kurang ke berapa ya? Nah, 300 itu berada di kuadran keempat. Iya, keempat, Miss. Yang positif adalah kosinus, berarti tetap positif. Cos berapa ini, Miss? Cos 60. Iya, jawabannya adalah setengah.
Sekarang kita lanjut ke sinusnya ya, sin 300. Sama ya, sin 90 dikali 4 kita kurang 60. Nah, itu 4 juga ya, genap berubah tetap jadi sin 60 Miss. Kuadran keempat tadi yang positif adalah kosinus ya. Sedangkan ini apa? Sin, berarti minus Miss ya. Iya, jadi min siapa? Sin 60 berarti setengah akar 3. Jadinya min setengah akar 3. Nah, kita pindahkan nih. Berarti menjadi 6 kita kali setengah. Hasilnya adalah 3. Yang untuk sumbu Y-nya berarti R sin theta. Berarti Y sama dengan 6 dikali ya. Min setengah akar 3. Jadi jawabannya adalah min 3 akar 3. So the answer is, mana dia ini? E ya. Itu dia. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir ya, tentang identitas trigonometri. Nah, jadi ini lumayan sering digunakan kalau nanti soalnya limit gitu ya. Jadi ada beberapa materi itu saling berkaitan. Nah, jadi harus dikuatkan konsepnya ya, bukan dihafal. Kalau dihafal nanti cepat lupa, tapi kalau dipahami mudah-mudahan insya Allah sampai seterusnya masih ingat ya. Nah, identitas katanya adalah bentuk-bentuk trigonometri yang sepertinya berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama ya. Nah, kita langsung ke teorinya. Katanya sin kuadrat alfa kalau kita tambahkan dengan cos kuadrat alfa itu hasilnya 1. Jadi Miss, kalau misalnya nanti saya jumpanya sin kuadrat beta sama, tetap kalau dijumlahkan dengan cos kuadrat beta, hasilnya tetap 1 ya. Mau apapun sudutnya, asal dia kuadrat sinusnya, asal kuadrat kosinusnya, dia hasilnya 1. Nah, lalu untuk yang kedua, kok bisa ya Miss, tangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan secant kuadrat? Iya. Jadi ini penjabarannya. Kedua ruasnya, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini kita bagi ya, dibagi dengan cos kuadrat alfa. Nah, dia sin bagi cos tangen, cos dibagi cos 1 dibagi cos adalah secant ya, that's it. Itu dia, like it ya. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang di bawahnya juga gitu ya, tinggal ditambahkan cotnya aja, cos ya. Jadi kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan cos secant kuadrat alfa. Sin per cos masih ingat ya, itu tangen. Nah, cos per sin adalah kotangen. Contoh nih. Buktikan bahwa tangen X kalau dijumlahkan dengan kotangen X hasilnya adalah secant X dikali cosecant X. Nah, jadi kalau untuk pembuktian kita mulainya start dari yang ruas sebelah kiri ya nak, bukan yang kanan. Ruas kanan itu nanti adalah hasilnya yang harus sama dengan pengerjaan kita ya. Nah, tangen tadi rumusnya adalah sin per cos ya, ini dia. Kotangen adalah cos per sin. Nah, Miss, ini penyebutnya belum sama ya, kita buat sama ya, menjadi cos X dikali sin X. Dua-duanya kita buat ya. Lalu Miss, cos X dikali sin X kita bagi dengan cos X. Cosnya sama, berarti tinggal sin. Lalu habis dibagi, naikkan ke atas seperti biasa, dikali ya. Nah, berarti itu menjadinya adalah sin kuadrat X ya, ditambah cos sin dibagi sin. Nah ya, habis sinnya ya, tinggal cosnya. Berarti cos dikali cos adalah cosinus kuadrat ya. Nah, ini sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, nilainya tadi adalah 1 ya. Berarti menjadi 1 per cos X dikali sin X. Berhubung ini adalah perkalian ya nak, jadi bisa kita sederhanakan ya. 1 per cos ke sini, lalu 1 per sin di sini. Nah ya, karena 1 kan itu 1 kali 1 ya, mana aja boleh. Nah, 1 per cos adalah secant, 1 per sin adalah cosecant. Nah, berarti hasil pengerjaan kita sama dengan soalnya, berarti dia terbukti benar ya, seperti itu. Nah, ini contoh latihannya ya. Cos theta per 1 dikurang sin theta. Nah, ini apa ya hasilnya ya? Nah, kita mulai. Berarti ini menjadi, nah, kalau soalnya seperti ini, nah, ini nggak boleh ya. Nah,
Kalau ada yang kayak gini, berarti kita kalikan akar sekawan ya. Menjadi cos theta per 1 dikurang sin theta, kita kali sekawannya. Di sini udah minus, Miss. Berarti sekawannya adalah 1 ditambah sin theta per 1 ditambah sin theta ya. Kita kali cos theta dikali 1 ditambah sin theta per. Nah, Miss, ini sama 1 ya. Ini juga sama sinnya, cuma beda tanda. Nah, kalau seperti itu berarti KI persamaan kuadrat ya. Ujung-ujungnya aja kita kali ya. 1 dikali 1, Miss, adalah 1. Min dikali pos adalah min. Sin dikali sin adalah sin kuadrat theta. Nah, ini menjadi cos theta dikali 1 ditambah sin theta per. Nah, ini siapa ya? Ya kan? Tadi kita harus ingat sin kuadrat theta ya, kita ganti sudutnya, ditambah cos kuadrat theta, itu hasilnya 1, Miss. Nah, di sini 1 sama sin deketan. Oh, berarti ini jadinya cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ininya pindah kanan, jadi kurang, tuh dia. Berarti yang di bawah bisa kita ganti dengan cos kuadrat theta. Miss, ini cos boleh coret? Iya, boleh. Jadi yang di atas tinggal 1 ditambah sin theta per. Ini udah 1, ini 2, berarti sisanya di bawah ya, Nak. Nah, jadi jawabannya adalah 1 ditambah sin theta dibagi cos theta. The answer is B ya. Itu dia. Oke, that's all for today ya. Seperti biasa ada kata-kata motivasi untuk kalian. Nah, katanya seperti ini ya. Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, namun sangat hebat dalam tindakannya ya. Jadi kalau bahasanya sekarang itu adalah talk less, do more ya. Jadi harus lebih banyak perbuatan daripada ucapan ya. Itu saja untuk temuan kita hari ini. Tetap semangat ya, Nak ya, belajar di rumahnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.